terusik oleh suatu kabar yang mengejutkan, yaitu ada 2 makam tua yang kondisinya dalam kondisi dibongkar, saudaraku. Nah, warga sekitar tidak tahu siapa yang melakukannya begitu, yang mungkin atas suruhan dari ahli waris ya. Terus di balik dari motif pembongkaran tersebut pun ini masih menjadi tanda tanya besar bagi warga sekitar ya, teman-teman. Nah, ada yang menyangka suatu pencurian suatu benda yang ada di dalam makam, ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal yang gaib yang kerap dikaitkan dengan makam tua, saudaraku. Nah, kita saat ini akan memasuki lokasinya. Nah, mendekat di lokasi ini dengan menyusuri jalan yang saat ini di ada pohon-pohon besar yang saya rasa sudah cukup tua begitu, di jarak kisaran 10-20 meter, dengan suasana yang memang saat ini saya sudah merasakan benar-benar yang berbeda begitu, teman-teman. Nah, disinilah lokasi makam yang katanya dibongkar. Terlihat begitu beberapa pohon yang besar menjulang dengan liar begitu, dan di sebagiannya juga menutupi dari beberapa makam yang ada di sini. Nah, tidak ada tanda aktivitas manusia yang saat ini saya datang langsung begitu, yang meskipun tanah di sini itu tentunya itu merupakan tanah dengan kontur yang berbatu, teman-teman. Nah, saya sudah mulai mencium aroma tanah yang cukup kuat begitu. Saya coba untuk mendekat ya, dengan udara yang meskipun panas tapi lembab, saudaraku. Terlihat samar-samar apa yang saya lihat begitu, tulisan yang saat ini saya juga tidak bisa membaca ya, dengan huruf huruf Cina ya, Mandarin atau apalah ya. Oke, saya akan melihat lebih dekat lagi di mana lokasi yang benar-benar ada tanda-tanda pembongkaran. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Ini juga menjadi misteri begitu ya bagi warga sekitar tentunya, dan menjadi pusat perhatian di akhir-akhir ini. Oke, kita coba lihat, teman-teman. Saya mencoba untuk masuk ini. Kalau yang saya lihat saat ini memang ada bekas pembongkaran, saudaraku. Terlihat begitu di sini ada tanah yang saat ini sudah istilahnya ada tanah baru ya, yang sengaja diuruk begitu, teman-teman. Untuk yang dimakamkan di sini itu di tahun berapa ini? Meninggalnya itu 1975, teman-teman. Oke. Ya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat, ada beberapa tanah yang memang sengaja diuruk. Ini tanah baru, saudaraku. Nah, di sini ya. Oke. Terus ada beberapa tanah lagi yang di sebelah sini, bekas pembongkarannya pun masih kelihatan. Jadi ada batu-batu kerikil begitu, ada batu-batu yang memang sengaja terangkat begitu dari dalam, teman-teman. Di bagian dari nisan, kalau yang saya lihat begitu, ada aksara Tionghoa yang tampaknya merupakan nama mendiang dan silsilah keluarga ya, yang berwarna emas begitu, seperti ini, teman-teman. Oke, terus itu sebagian sudah mulai memudar, namun masih bisa terlihat jelas di sisi kiri dan di sisi kanan terdapat relief dengan pahatan yang sangat rumit begitu, menggambarkan adegan seperti upacara prajurit dan sosok klasik, saudaraku. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi ini bukan makam biasa ya. Ini adalah bentuk penghormatan tinggi terhadap seseorang yang di masa hidupnya mungkin sangat dihormati. Oke, kalau kita melihat dari nama yang terukir ya, di bagian bawah begitu, ini ada tulisan Tungsun Ku, teman-teman. Menunjukkan identitas yang mungkin berasal dari garis keturunan marga Ko, marga yang cukup terkenal di kalangan Tionghoa Peranakan. Beberapa bagian dari makam ini juga menunjukkan
kisah dalam bentuk relief, ada adegan seperti orang berdoa ya, terus orang yang lagi duduk berkumpul begitu di sini teman-teman. Nah ini teman-teman, terus ada relief binatang ya, yang melambangkan kesejahteraan atau penjaga spiritual. Mendiang dari makam ini memang bukan orang biasa teman-teman. Bisa dilihat dari luasnya pemakamannya begitu ya, yang memakan lahan yang cukup luas begitu, dengan panjang yang di kisaran 20 meter dengan lebar yang kisaran 10 meter teman-teman. Artinya memang orang khusus di zamannya begitu. Kalau melihat dari angka tahunnya ya, umur dari yang dimakamkan di sini kisaran umur 100 tahun teman-teman. Dia berumur 100 tahun. Kalau melihat dari angka tahun lahirnya begitu, dia lahir di tahun 1880, meninggal di November tahun 1975. Jadi artinya sudah 100 tahun begitu saudaraku. Oke, kita coba melihat begitu di samping dari pemakaman yang cukup besar ini, karena di sini memang tempat pemakaman dari etnis Tionghoa, saudaraku. Nah, meskipun kondisinya yang tidak begitu terawat ya, saya rasa ya, karena banyak sekali rumput-rumput liar begitu yang semakin rimbun dengan semak belukar seperti ini, dan ada beberapa juga makam di sini begitu. Nah, ciri khas dari makam etnis Tionghoa itu besar, saudaraku. Beda dengan orang ini ya, orang pribumi, saudaraku. Di situ juga ada makam yang cukup besar. Nah, di sini teman-teman, ini ada makam yang cukup besar juga. Melihatnya itu ya, kita harus seperti ini. Wih, di sekitar ini rumput-rumputnya kayak gini ya, yang bersih itu hanya makamnya saja begitu, tapi di lokasi di sekitarnya tidak dibersihkan teman-teman. Dan memang ada beberapa makam yang saat ini terbengkalai seperti ini, dalam artian tidak begitu terawat ya. Nah, ini rumput-rumputnya ini. Jadi ya, kalau dari saran saya ya, ahli warisnya tolonglah jangan dibiarkan rumput-rumputnya tumbuh liar seperti ini ya teman-teman ya. Paling tidak itu dibersihkan lah, biar kelihatan nisan maupun kijingannya, pembatas makamnya begitu ya. Kalau dibiarkan seperti ini kan gimana ya, ahli warisnya itu masa gak pernah datang ke sini ya. Tidak seperti pemakaman umum orang pribumi begitu, maksud saya. Kan bersih tuh kalau pemakaman umum ya, orang-orang pribumi itu kan bersih-bersih begitu ya. Kalau ini gimana ini, kok dibiarkan seperti ini? Mana ahli warisnya ini? Kembali lagi kepada ini, kepada makam yang dibongkar. Memang ada beberapa dari sumber warga, katanya itu jenazahnya itu memang sengaja diambil untuk dikremasi secara layak lagi begitu. Namun tidak sedikit warga begitu menduga teman-teman, katanya memang ada semacam ini ya, apa ya istilahnya itu, mengambil harta karun mungkin, atau benda-benda berharga di dalam dari makam tersebut, saudaraku. Oke, apapun yang terjadi, yang jelas saya hanya mencoba untuk menginformasikan bahwa di daerah Gresik terdapat pemakaman dari etnis Tionghoa yang beberapa hari kemarin
memang sengaja ada pembongkaran. Motifnya apa ataupun alasannya apa saya kurang tahu, tapi kita positif thinking saja, barangkali dari ahli warisnya memang sengaja menggali untuk memberikan sesuatu yang layak seperti kremasi ataupun apalah begitu terhadap makam ini tentunya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya, dan semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Namun yang membuat suasana jadi mencekam adalah laporan dari beberapa warga ya, ataupun tutur warga begitu, yang mana makam seperti ini bukan satu-satunya yang menjadi pusat perhatian. Ada 2 makam lain yang ditemukan dalam kondisi terbongkar seperti halnya yang saya sudah lihat begitu di belakang dari relief ini saudaraku. Nah ini teman-teman, pertanyaannya adalah apakah ini ulah pencuri atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari sesuatu yang katakan harta benda di dalam suatu makam ini teman-teman, atau memang ada alasan lain begitu. Karena dari beberapa warga begitu mengaku sepertinya di hari-hari tertentu juga malam-malam tertentu ada semacam ini teman-teman, ada semacam cahaya begitu ya yang menyorot ke makam ini teman-teman. Terlepas dari itu, maka meskipun tidak semua warga melihatnya, tapi ini suatu makam yang unik saya rasa ya. Dan tentunya dari kejadian ini membuka tabir misteri yang menyelimutinya, dan mencari tahu juga apa yang sebenarnya terjadi di tempat yang sunyi dan penuh teka-teki ini.